Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, hingga atas izinnya di siang hari ini kita dapat duduk bersekutu, bertemu dan berkumpul, lalu bersujud sebagai wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan sebuah harapan, semoga sholat kita, ibadah kita, dan amal-amal kebajikan kita yang lain diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pula Allah mengampuni segala macam dosa dan kesalahan yang kita perbuat, baik yang kecil maupun yang besar, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saudara dan sahabat, mari kita haturkan kehadiran junjungan kita, seorang manusia yang telah menyelamatkan manusia dari belenggu kemusyrikan, membebaskan manusia dari rasa diskriminasi, menuntun manusia minal dhulumati ilal nur. Dialah seorang pemimpin yang paling arif dan bijaksana. Dialah paling peperang dan gagah perkasa. Dialah seorang hamba yang pandai bersyukur dan tak pernah kufur. Paling mulia budi pekertinya, paling banyak ibadah, paling kuat tahajud, paling gemar bersedekah, paling cinta kepada anak yatim dan fakir miskin, dan paling bahagia rumah tangganya, dan makomnya tak pernah sepi sepanjang masa. Begitu juga kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para tabi'in yang telah rela mengorbankan segala jiwa dan raga demi tegaknya pagi-pagi Islam di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya Al-Fakir mengajak kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, seiring dengan timbulnya berbagai macam gejolak yang terjadi saat ini, dari mulai gejolak politik, gejolak ekonomi, gejolak sosial, dan berbagai macam persoalan yang ada, tentunya menimbulkan berbagai macam dampak di dalam kehidupan. Dan dampak yang paling nyata dan jelas adalah terjadinya dengan skor erosi iman, banjir manusia. Akibatnya orang sudah tidak peduli lagi mana halal mana haram. Orang sudah tidak mau tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, sehingga pada akhirnya manusia berlomba-lomba mencapai tujuan dengan caranya masing-masing.
tipu-tipu. Kalau bisa korupsi, orang akan korupsi. Bahkan kalau perlu membunuh sekalipun, dalam situasi dan kondisi saat ini, orang sudah tidak takut-takut lagi melakukan pembunuhan. Inilah realita yang kita hadapi saat ini. Itulah sebabnya, maka sungguh benar apa yang dinyatakan oleh baginda kita Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu, di mana Rasulullah pernah memberikan sebuah analisa sosial. Sayati zamanun ala ummati, yafiruna min al-ulama'i wal fuqaha, fayabtadihum Allah Ta'ala bi thalathi baliyah. Ulaha yarfa'ul barakah min kasbihi, wa thaniyah yusallituhum Allah alaihim sultanan dhalim, wa thalithatu yakhrujuna min ad-dunya bighairi iman. Sayati zamanun ala ummati, bakal datang satu zaman, bakal datang satu masa, bakal datang satu keadaan, bakal datang satu tahun, bakal datang satu bulan, di mana umatku akan lari dari ulama dan fuqaha. Umatku sudah tidak peduli lagi mana halal mana haram. Umatku sudah tidak peduli lagi mana yang baik mana yang buruk, mana yang benar mana yang salah. Sehingga jikalau manusia sudah seperti itu, fayabtadihum Allah Ta'ala bi thalathi baliyah. Jikalau manusia sudah tidak peduli lagi aturan-aturan, jikalau manusia sudah tidak peduli lagi moral, etika, petunjuk, fatwa ulama, fayabtadihum Allah Ta'ala bi thalathi baliyah, maka pasti bangsa itu, negara itu, wilayah itu akan diberikan 3 macam bala, 3 macam penyakit, 3 macam ujian. Yang pertama, jikalau manusia sudah tidak peduli lagi mana halal mana haram, jikalau manusia sudah tidak peduli lagi aturan-aturan hukum yang berlaku, baik hukum agama, hukum negara, hukum adat, semua dilanggar oleh manusia, yarfa'ul barakah min kasbihi, maka pasti Allah akan angkat keberkahan di dalam usaha. Walaupun dia punya pangkat dan jabatan, tapi jika pangkat dan jabatannya itu dia raih dengan mengharapkan segala macam cara, maka pangkat dan jabatannya Allah cabut dari keberkahan. Walaupun usahanya maju, bisnisnya menggurita di mana-mana, tapi jikalau dia peroleh dengan menghalalkan segala macam cara, dengan berbuat curang, menggunakan timbangan, bahkan dia menggunakan barang yang baik dengan dia barang yang buruk, maka yang full barakah min kasbihi, pasti Allah akan cabut keberkahan di dalam usaha. Walaupun pangkat dan jabatan sudah dia miliki, tapi hidupnya hampa,
tapi hatinya senantiasa gundah gulina. Tidak pernah tenang dalam menghadapi hidupnya, merasa kurang, merasa tidak tentram, merasa tidak nyaman, merasa tidak damai. Itu artinya kalau orang sudah diangkat keberkahan di dalam usaha. Selanjutnya ujian yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang menghalalkan segala macam. Yusallimullahi ta'ala di halasi. Banyak. Selanjutnya adalah Allah akan angkat di antara kalian. Yusallimullahi subhanahu wa ta'ala. Allah akan angkat pemimpin di antara kalian, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang tidak peduli dengan kesusahan rakyat. Pemimpin yang diraih dengan jalan kecurangan, dengan menghalalkan segala macam cara. Dan pemimpin-pemimpin zalim seperti ini sudah semakin banyak di negeri ini, yang seolah-olah bicara mengatasnamakan rakyat, padahal sesungguhnya bukan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan pribadi dan golongan. Itulah pemimpin-pemimpin zalim yang Allah hadirkan di negeri ini. Jika kita tidak patuh dengan aturan-aturan kita. Dan yang terakhir, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Jika orang sudah banyak melanggar aturan-aturan agama, jika orang sudah tidak memiliki mana halal dan haram, maka jika dia meninggal dunia, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia akan meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman. Nauzubillah min dzalik. Karena itu belum wafat Rasulullah SAW berpesan, berwasiat kepada kita semua. Taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan dua macam perkara. Man tamassaktum bihima lan tadillu abad. Jika kau berpegang teguh kepada kedua, pasti kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Yang pertama, kitabul kalamullah, Al-Quran, sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pedoman bagi manusia, sebagai petunjuk bagi manusia. Dialah yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dan yang batil. Maka mari kita betul, kita kembali kepada ajaran-ajaran Al-Quran agar hidup kita tidak Allah berikan berbagai macam bencana. Lalu yang kedua, sunnah Allah, yaitu sunnah baginda kita Rasulullah SAW. Begitu banyak contoh dan suri tauladan yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana cara menjadi pedagang yang baik, bagaimana cara berpolitik yang baik. Semuanya sudah ada dicontohkan oleh baginda kita Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin yang demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan Jumat ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Fa'aliyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa qala minni wa lakum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafara wa
وأشهد أن لا سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيدنا وبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه أما بعد فيا عباد أوصيكم وإياي بتقوى الله واعلموا أن الله صلى على نبيه قدير. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلافة الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقبل الحاجات. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن